Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat kepada teman-teman. Pagi ini kita membahas mengenai hukum organisasi bisnis pariwisata yang mencakup mengenai penataan kebijakan kepariwisataan dan unsur-unsur yang melatar belakangi pembentukan organisasi pariwisata. Penataan kebijakan kepariwisataan mengandung 3 aspek dasar. Yang pertama, kepariwisataan sebagai suatu bentuk perdagangan jasa. Kedua, hubungan kegiatan bisnis kepariwisataan dengan kebudayaan dan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, hukum yang mengatur kegiatan perdagangan jasa pariwisata dan hubungan pariwisata dengan kebudayaan. Unsur yang melatar belakangi pembentukan organisasi pariwisata. Yang pertama adalah suatu perekonomian di daerah itu jelas akan merasakan akibat langsung dari pendekatan yang diambil mengenai hal yang terkait dengan kepariwisataan. Yang kedua, organisasi pariwisata merefleksikan pentingnya pariwisata bagi perekonomian daerah yang erat kaitannya dengan sektor lain. Ketiga, organisasi pariwisata secara umum harus dapat mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sistem pendukung manajemen pariwisata daerah. Yang pertama, sistem informasi pariwisata daerah. Yang kedua, kerangka konseptual sistem informasi pemasaran pariwisata daerah yang terdiri dari pertama, sistem laporan internal, kedua, sistem intelijen pemasaran, yang ketiga, sistem riset pemasaran. Prospek perkembangan pendidikan pariwisata di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat yang membangun pertama, transisi kebudayaan. Dampak positifnya yaitu percepatan dan peningkatan tingkat berpikir dalam berbagai bidang serta perubahan pola hidup yang lebih efisien dan pragmatis. Sedangkan dampak negatifnya yaitu sulitnya masyarakat memahami dan mencerna perkembangan yang begitu cepat di berbagai bidang dan terbenturnya berbagai kecenderungan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Yang kedua, masyarakat yang dipersyaratkan. Perlu 3 dukungan, yaitu perlu adanya antisipasi tentang kemampuan apa yang dituntut dalam menyambut kecenderungan bidang ekonomi. Yang kedua, peningkatan efisiensi pembangunan nasional. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat beranjak dari upaya memberikan bimbingan kepada masyarakat agar sadar wisata dan pihak-pihak yang terkait dengan pariwisata.